Nah, teman-teman, aku udah balik lagi nih. Sekarang aku akan mulai masak. Pertama, kita akan bikin pasta dough-nya dulu. Nah, di sini aku sudah ada bahan-bahannya, 4 aja cukup. Tepung double zero. Nah, tepung double zero ini adalah tepung khusus untuk pasta atau juga bisa digunakan untuk pizza. Tetapi kalau misalkan teman-teman tidak menemukannya, bisa menggunakan tepung yang lain seperti tepung cakra atau yang high protein. Nah, di sini aku juga ada 6 butir telur yang akan aku gunakan hanya kuningnya saja. Kemudian ada olive oil dan juga ada garam. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk lihat ke sini. Nah, pertama kita tuangkan dulu. Di sini mejanya sudah aku bersihkan ya. Ini sudah clean. Kita taruh di sini. Kemudian kita membuat kawah di tengah adonannya. Tengah tepung. Oke, kalau sudah kita akan pecahkan telurnya terlebih dahulu. Di sini aku akan pisahkan kuning dengan putihnya karena yang akan kita gunakan tadi yang aku bilang hanya kuningnya saja. Nah, putihnya jangan dibuang, kita simpan kalau mau bikin kue seperti makaron atau mau bikin bolu tanpa kuning telur itu juga bisa. Nah, di sini aku akan tambahkan sedikit garam, sejumput saja garamnya. Kemudian olive oil, 2 drizzle aja cukup. Kita pecahkan dulu kuningnya, kemudian kita mulai mengaduk. Aduk perlahan-lahan sambil mengambil tepung dari sisi-sisi ke tengah seperti ini. Di sini aku juga sudah siapkan scraper besi. Nanti untuk kita nge-scrap. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan mulai main dengan scrapernya. Oke. Kita tarik tepungnya. Kita cacah-cacah. Gunanya apa kita cacah seperti ini? Supaya tepungnya lebih cepat menyatu dengan kuningnya. Oke. Nah, kalau sudah berbentuk seperti bongkahan-bongkahan seperti ini, ya, bisa dilihat bongkahan gini. Sekarang kita akan mulai adon. Kita mulai satukan. Nah, ya, bisa dilihat dia sudah mulai jadi bongkahan seperti ini. Sekarang akan kita mulai adon dulu sekitar 5 menit. Adonnya itu dengan menggunakan bagian tangan kita yang ini, karena ini adalah bagian terkuat dari badan kita. Kita dorong seperti ini, kita tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Ini adalah adonan pasta kita. Kalau kita tekan seperti ini, dia akan mulai kembali, ya. Nah, kemudian akan kita wrapping serapat-rapatnya dan kita akan istirahatkan di chiller minimal 1 jam. Nah, teman-teman, ini adalah pasta dough yang sudah 1 jam di chiller. Ya, warnanya sudah sedikit gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Kemudian dia teksturnya juga seperti tanah liat, seperti play-doh. Ya, tapi dia tetap memantul ke atas juga. Nah, sekarang aku akan mulai penggilingan. Nah, langkah pertama aku akan giling terlebih dahulu. Tapi sebelum digiling, aku akan belah 2 dulu. Jadi kita perlahan-lahan membuatnya. Kita belah 2 seperti ini. Nah, di sini kita akan rolling pin terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke. Dan akan kita mulai giling di angka paling besar. Kalau di sini aku angka paling besar 7, tapi biasanya sometimes ada beberapa mesin pasta yang paling besar itu dari mulai 1. Jadi ikutin aja dari paling besar ke paling kecil. Nah, ini akan aku kasih sedikit bastingan tepung. Tangan juga. Kita akan mulai menggiling. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita pindah ke 6. Giling, giling, giling. Nah, seperti ini sudah 6. Kemudian ke 5. Ke 4. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah 4, kita akan lipat. Seperti ini lipatnya. Oke, sudah begini. Kita giling lagi dengan rolling pin.
Dan kita kembalikan ke angka paling besar lagi. Itu angka 7. Kita mulai giling. Oke. Nah, kalau cara megang lembaran pasta pun kita dengan punggung tangan, bukan kita pegang begini. Kecuali kita sudah biasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak bisa mengatur kekuatan jari kita, dia akan meninggalkan bekas seperti ini nih. Ya, jadi kayak maju. Makanya kenapa kita ngangkatnya dengan punggung tangan seperti ini. Oke. Akan kita mulai cutting. Kita rapikan pinggirnya. Nah, kalau di proses cutting ini baru kita pakein tepung agak banyak. Kita gulung. Gulungnya nggak usah kita sampai neken banget, enggak. Seperti ini aja, tanpa kekuatan. Nah, seperti ini gulungannya ya. Kita potong. Nah, memotongnya juga jangan kita tekan seperti ini, tapi kita gergaji seperti ini. Dorong, tarik, dorong. Oke. Jadi kita tidak menekan adonannya. Dorong, tarik, dorong. Nah, inilah tagliatelle seperti ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bikin tagliatelle-nya. Sekarang kita akan finishing dia. Kita akan bikin sausnya, kemudian kita akan rebus tagliatelle-nya dan kita finishing di sausnya nanti. Sekarang kita potong-potong dulu aja bahannya. Nah, di sini aku sudah ada onion setengah dan juga ada garlic 3 buah. Oke, kita hati-hati. Nah, untuk bawang putihnya sudah, kita singkirkan dulu depan. Bawang bombay-nya kita chop aja. Nah, aku mau ngajarin cara chopnya gimana. Jadi kalau di bawang bombay itu dia ada serat-serat bukunya. Jadi cara kalau mau ngechop tanpa harus kita capek seperti ini, kita potong dulu mengikuti garis-garis bukunya, tapi jangan sampai putus seperti ini. Ya, hati-hati mengikuti. Nah, sudah seperti ini nggak putus ya. Kita beri goresan sedikit, potong sedikit seperti ini. Hati-hati tangan, tinggal kita. Terakhir si basil. Basilnya aku pakai sekitar 5-6 lembar yang besar. Kita akan potong namanya chiffonette. Kita gulung seperti ini. Oke, langkah pertama kita akan panasin dulu. Di sini aku akan matengin dulu si seafoodnya dulu. Ya, jadi kita nggak akan masak berbarengan langsung saus dari awal sampai akhir, nggak. Kenapa? Kalau cumi kita masak terlalu lama, dia akan seperti karet, seperti sendal swallow. Dan kalau misalkan udang, kita masak kelamaan, dia keras. Kita panaskan olive oil. Kita ambil sedikit-sedikit untuk tumis seafoodnya. Apinya nggak usah terlalu besar, api sedang aja. Oke, bisa terlihat ya. Ini udah mulai wangi, kita kasih sedikit chili flakes. Tumis sebentar. Sudah seperti ini. Sudah mulai translucent. Kita masukkan udangnya. Udangnya setengah masuk, masukkan cuminya. Ini akan kita masak sampai dia hampir matang. Oke. Kita toast. Wanginya itu luar biasa teman-teman. Ada wangi dari bawang bombaynya, wangi bawang putihnya, ditambah wangi dari seafoodnya yang khas. Nah, sudah seperti ini, kita sisihkan dulu. Pennya jangan dicuci, kita pakai lagi pennya. Kenapa? Di sini udah ada kaldu-kaldu dari udangnya, dari cubinya. Ini yang nggak akan bisa kita temuin di supermarket atau di pasar-pasar manapun. Sekarang kita akan mulai masak sausnya. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Chili flakes masuk. Oke, kita masukkan si tomatonya.
Ini aku pakai tomato yang kaleng, tapi kalau misalkan mau pakai yang fresh juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini aku udah siapin air rebusan pasta, aku akan tuang sedikit. Kemudian kita masukkan oregano dan juga thyme. Nah, ini sausnya sudah mau selesai. Super simple, kita akan panaskan airnya lagi sampai dia mendidih. Dan akan kita rebus si pastanya. Kalau fresh pasta seperti ini cukup kita rebus sekitar 1-1,5 menit aja. Nggak usah terlalu lama. Karena dia itu tidak mengalami proses pengeringan dengan menggunakan mesin-mesin seperti pasta-pasta instan pada biasanya. Ya, bisa terlihat sausnya. Dia agak mengental tapi tetap ada tekstur dari si tomatnya. Nah, ini kita bumbuin dulu. Oke, garam. Sedikit aja. Ada penyedap. Nah, di sini kan tomat itu kan asam ya. Di sini aku menggunakan gula hanya sebagai penetralisir dari asamnya. Jadi nggak cuma asam doang, tapi tetap ada rasa gurih manis. Nah, air sudah mendidih, kita masukkan pastanya. Nice. Kita masak pastanya. Nah, nanti 1,5 menit di sini, kemudian sisanya 2-3 menit di sini di sausnya supaya sausnya juga menyerap ke dalam pastanya. Oke, sudah 1,5 menit, kita masukkan pastanya. Nggak usah ditirisin, nggak apa-apa. Sama airnya kita sedikit beri air ini ya. Nah, ini kita sebutnya adalah pasta stock atau kuah rebusan dari pasta. Ini yang akan menambahkan flavor tambahan kepada pastanya ini sendiri. Kemudian kita tambahkan basil. Dan yang terakhir si seafoodnya dan juga kaldu seafoodnya. Nice. Kita combine jadi satu. Ya, ada warna hijau dari basilnya, warna merah dari tomatnya. Kita toast. Sudah selesai teman-teman. Super simple. Sekarang kita akan mulai plating pastanya. Nah, ini kita lihat teman-teman, udangnya ini matangnya sempurna. Kalau misalkan udang yang udah overcook itu, dia itu akan seperti dibentuk ya. Dia akan membentuk X antara kepala dengan buntutnya. Tapi kalau misalkan dia masih belum overcook, dia akan hampir menyentuh. Seperti ini sudah well done, segini hampir overcook, di sini sudah overcook. Oke. Terakhir kita beri black pepper, parsley, chili flakes untuk warna, daun basil fresh. Nah, inilah menu pertama kita, seafood marinara tagliatelle. Nah, setelah ini kita akan buat menu yang kedua, yaitu pomegranate mojito. Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time. Everyone can cook.